teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi di channel aku, di Ceria Cerita Ica di Rusia. Pertama-tama aku mau menyapa subscribers aku. Ada sekitar 364 subscriber dan mau ngucapin terima kasih banyak untuk kalian yang udah support aku lewat subscribe channel ini. Karena dengan kalian subscribe channel ini, aku bisa tambah semangat untuk buat video lagi. Terima kasih banyak ya, Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk kamu yang baru pertama kali nonton video aku, hai, salam kenal, perkenalkan. Nama aku Marisa, aku asli orang Indonesia, lahir dan besar di Indonesia, tepatnya di bagian Indonesia bagian timur. Lebih spesifik lagi, di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, dan lebih spesifiknya lagi di Pulau Siau. Sekarang aku lagi menetap di Kasan, di Rusia, di kota Kasan, dengan suami aku. Dan di video kali ini, kalian sudah lihat judulnya, aku mau berbagi pengalaman dan membahas tentang dokumen pernikahan. Sedikit cerita, pada bulan Oktober tahun 2022, aku dan Edward, suami aku, resmi tercatat sebagai pasangan suami istri secara sah di mata hukum dan agama Rusia. Dan dibalik tercatatnya kami sebagai pasangan suami istri ya di Rusia, tentunya ada cerita, ada pengalaman, ada suka duka yang saat ini salah satunya akan saya bagikan, yaitu pengalaman yang sangat penting terkait dengan pengurusan dokumen pernikahan. Tentunya siapapun kita dan mau menikah dengan siapapun, dengan warga negara Indonesia maupun warga negara asing, kalau kita ingin pernikahan kita tercatat secara sah di mata hukum dan agama, kita harus mempersiapkan dan melengkapi dokumen-dokumen yang sudah disyaratkan. Dan itu juga berlaku untuk saya dan Edward, terlebih khusus pernikahan kami yang dilaksanakan di negara suami saya, si Edward, di Rusia. Seperti kata pepatah, di mana kaki berpijak, di situ langit dijunjung ya, kalau saya tidak salah, maka saya dan Edward harus mengikuti aturan yang diberlakukan oleh pemerintah Rusia terkait dengan pernikahan campur. Dan itu menjadi salah satu tantangan untuk kami berdua waktu itu ya, dibalik banyak sekali tantangan lainnya yang menjadi salah satu tantangan penting itu terkait dengan pengurusan dokumen. Nah, karena di sini pemerintah Rusia juga memiliki aturan-aturan yang tersendiri ya. Kalau dipikir-pikir, kenapa saya repot-repot buat video untuk membahas tentang untuk membahas dan berbagi pengalaman saya tentang pengurusan dokumen pernikahan. Yang pertama, selain sudah ada beberapa orang yang DM saya di Instagram menanyakan terkait dokumen pernikahan, saya juga mau berbagi untuk orang-orang di luar sana yang mungkin posisinya waktu itu sama dengan posisi saya 1 tahun yang lalu tahun 2022. Waktu itu saya juga mencari-cari informasi di internet dan sayangnya ya waktu itu saya sangat kebingungan karena ada informasinya ada di internet, tapi khususnya di Google, tapi tidak ada yang secara spesifik itu membahas terkait dokumen pernikahan untuk warga negara Rusia. Kalau di Google yang saya tahu itu mereka hanya menampilkan dokumen pernikahan dengan warga negara asing, tetapi secara spesifiknya itu tidak dipaparkan. Sampai akhirnya saya menemukan channel YouTube-nya Kak Kesha. Ini dia channelnya Kak Kesha. Halo Kak Kesha. Jadi di channelnya Kak Kesha ini, Kak Kesha juga merupakan salah satu perempuan yang menikah dengan warga negara Rusia, dan Kak Kesha juga membagikan pengalamannya ketika menikah lalu. Dan saya mengikuti semua, saya nonton semua video Kak Kesha itu terkait dengan dokumen pernikahan sampai saya cetak itu di sini 1 lembar full, 1 lembar setengah ya. Ada ini, terus ini baru pengurusan di Indonesia.
Dan kemudian saya mengikuti alur ini juga sambil chit-chat dengan Kak Kesha, menanyakan. Yang waktu itu saya sangat berterima kasih juga untuk Kak Kesha karena Kak Kesha mau untuk membagikan informasinya dan punya waktu, memberikan waktu untuk saya khususnya menanyakan berbagai hal. Sampai akhirnya ketika saya mengurus ternyata sudah ada beberapa perubahan yang terjadi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan tentu saja seperti yang kita ketahui, perubahan-perubahan ini niatnya baik ya untuk menghemat waktu, lebih efisien, dan ada banyak keuntungan lainnya. Dan sebelum saya lanjut, kalau kamu berkenan, ikhlas, kamu bisa subscribe channel ini. Dan kalau kamu rasa video ini bermanfaat untuk kamu ataupun untuk orang-orang terdekat kamu, ada saudara, teman, kerabat, kenalan yang mungkin kamu tahu posisinya sedang mencari informasi ini, silakan di-share. Dan kalau kamu suka dengan video ini nantinya bisa di-like juga. Dan kalau kamu ingin menanyakan sesuatu atau ingin memberikan saran, kritik, ataupun hanya ingin memberikan semangat untuk channel ini, silakan, saya terbuka lewat kolom komentar. Dokumen yang paling pertama harus kamu siapkan itu adalah paspor. Kenapa? Karena paspor merupakan identitas kita sebagai warga negara asing di negara lain. Kalau di Indonesia kan identitas kita KTP. Nah, kalau di luar negeri identitas kita itu ya paspor ini. Nah, saya sarankan untuk pakai untuk buat paspor elektronik karena data kita yang termuat dalam paspor elektronik itu lebih akurat dan lebih lengkap, sehingga nantinya proses verifikasi di bandara kalau kalian ingin keluar negeri itu lebih mudah dan lebih cepat dibandingkan dengan paspor biasa. Kemudian data kita di paspor elektronik itu termuat dalam chip yang sudah ada dalam paspor elektronik, sehingga data kita itu tidak mudah dipalsukan karena hanya bisa diakses melalui proses scanning dengan mesin scanning, dan memudahkan kita nantinya ketika mengantri di konter imigrasi. Kenapa? Karena kalau ingin pergi ke luar negeri, itu perbedaannya dengan ingin pergi ke luar kota, ke Jakarta, ke Manado. Itu kita kalau dari counter check-in langsung menunggu setelah pengecekan barang, kemudian menunggu di ruang tunggu. Tapi kalau kalian ingin ke luar negeri, setelah proses check-in, kalian harus melewati konter imigrasi, di mana konter imigrasi ini kalau musim liburan itu antriannya panjang banget dan itu akan memakan waktu. Dan kalau kita pakai paspor elektronik, data kita nantinya waktu diperiksa akan lebih cepat karena hanya proses scanning saja. Setelah paspor, ini merupakan dokumen kedua yang paling penting kalian siapkan untuk pernikahan ya, yaitu surat keterangan belum menikah. Nah, saya mau menjelaskan di sini kenapa sih negara sekelas Rusia ya, karena Rusia termasuk Eropa, termasuk juga di bagian Asia. Nah, kenapa sih pemerintah Rusia itu mewajibkan surat keterangan belum menikah? Sedangkan kalau negara-negara lain itu hanya membawa akte kelahiran ataupun hanya perlu beberapa dokumen identitas diri saja, tidak perlu membawa surat keterangan belum menikah. Jadi pemerintah Rusia itu sangat menentang poligami dan tidak ingin ada pernikahan poligami di negaranya. Selain itu juga pemerintah Rusia sangat menentang pernikahan sesama jenis. Seperti kata Pak Putin di video ini. Хочется им сказать, но посмотрите, извините меня, священное писание, главные книги всех других мировых религий. Там все сказано, в том числе то, что семья – это союз мужчины и женщины. Но и эти... Kita fokus lagi ke surat keterangan belum menikah. Kalau dulu ya, prosesnya itu hanya, jadi jangan dulu catat yang ini, karena saya hanya menjelaskan yang dulu. Kalau dulu itu prosesnya kalian kalau tinggal di Jakarta,
itu ke RT RW, kemudian minta surat keterangan belum menikah, kemudian dilanjutkan ke kelurahan, kemudian lanjutkan ke capil, dan kemudian setelah di capil upload dokumennya di www.legalisasi.ahu.go.id. Kemudian setelah itu membawa dokumen ke gedung Kemenkumham, dilegalisir lagi di Kementerian Luar Negeri, dan dilegalisir lagi di kedutaan Rusia. Itu cara lama. Sekarang sudah ada yang baru, yang sudah diperbarui oleh Kemenkumham, sehingga lebih efisien lagi dan tidak membuang banyak waktu, tenaga, dan materi. Oke, yang pertama adalah, sebentar ya. Jadi ketika ingin yang pertama adalah membuat surat keterangan belum menikah. Kalau kamu tinggalnya di kota besar, itu prosesnya kalian harus ke RT dulu. Kalian ke ketua RT, kemudian membawa dokumen kartu keluarga dan KTP. Selanjutnya membuat surat pengantar untuk mengurus surat keterangan belum menikah. Jadi mau menikah, surat pengantar ya. Kemudian ditandatangani dan dicap di ketua RW, dan kemudian surat pengantar tersebut dibawa ke kelurahan. Di kelurahan, tadi kan kalian sudah membawa surat pengantar dari RT dan RW. Jangan lupa juga untuk menyediakan selalu membawa kartu keluarga dan KTP. Nah, di kelurahan kalian mengajukan untuk membuat surat N1, N2, dan N4. Ditambah dengan surat pernyataan belum pernah menikah dari kelurahan. Nah, apa sih itu N1, N2, dan N4? Jadi N1 itu surat keterangan untuk menikah, N2 surat keterangan asal-usul, dan N3 surat keterangan tentang orang tua, dan surat pernyataan belum pernah menikah dari kelurahan dan ditandatangani oleh 2 orang saksi. Kemudian ada cap kelurahan dan ada kop kelurahan. Sampai di sini tidak dipungut biaya apapun. Setelah mendapatkan surat keterangan belum menikah SKBM dari kelurahan, kalian pergi ke catatan sipil ya, catatan sipil dengan keperluan untuk membuat surat keterangan belum menikah untuk menikah di luar negeri, membawa map warna pink, dan dokumen yang diperlukan yaitu surat keterangan dan kelurahan dengan kop, surat pernyataan yang bersangkutan. Jadi surat pernyataan yang bersangkutan ini dimana surat pernyataan kamu kalau kamu belum pernah menikah dengan materai 6, kalau sekarang 6.000 atau sudah 10.000 ya, pokoknya kalian siapin aja materai 6.000 atau 10.000, ditandatangani 2 sisi, kemudian fotokopi KTP, fotokopi kutipan akte kelahiran dan legalisir, kemudian fotokopi kartu keluarga. Sampai di situ dulu. Sampai di situ saya mau membagikan pengalaman saya. Jadi ada perbedaan di sini dengan yang saya sudah sebutkan tadi. Kalau tadi itu kan memang sudah lengkap sekali, tapi karena saya tinggalnya itu agak sedikit pelosok di Indonesia bagian timur, ke timur-timur lagi. Kalau laut kami itu berbatasan dengan laut Filipina. Dan sistem pemerintahan di sana, karena tempat tinggal saya waktu itu masih 1 tahun lalu ya, belum termasuk desa. Jadi masih di bagian kelurahan tapi terbagi atas lingkungan-lingkungan. Nah, karena lingkungan-lingkungan, jadi tidak ada RT dan RW ya, yang ada itu kepala lingkungan. Dan di sana itu ketika mau menikah, orang langsung pergi ke kelurahan. Di kelurahan saya membawa KTP juga KK. Itu dokumen yang perlu dibawa selalu. Juga kalau kalian ingin membawa surat tanda sudah bekerja atau apa mungkin untuk ditaruh nanti di kolom pekerjaan, itu bisa juga. Nah, waktu itu saya pergi ke sana, mungkin petugas kelurahan di sana agak kebingungan karena saya datang sendiri bersama dengan papa saya dengan keperluan untuk membuat surat keterangan belum menikah. Kemudian ditanyakan,
ini keperluannya untuk apa membuat surat ini? Saya bilang saya mau menikah. Ditanyakan lagi, di mana mempelai prianya? Saya bilang ada di luar. Saya cuma bilang di luar. Oh, kenapa tidak di bawah? Karena perlu ya. Akhirnya saya pun menjelaskan kalau saya ingin membuat surat keterangan belum menikah ini, kemudian nanti akan dibawa ke Capil untuk dibuat surat keterangan belum menikah lagi yang dikeluarkan oleh Capil dan akan dilegalisir di Kemenkumham, Kementerian Luar Negeri dan kedutaan di Rusia ya, karena akhirnya saya juga menjelaskan kalau saya akan menikah dengan warga negara Rusia ya, walaupun saya sangat berat hati menjelaskan tentang itu karena saya takut dipikir inilah itulah. Kemudian mereka agak kebingungan, mungkin karena untuk masa jabatan mereka ini yang pertama kalinya ya. Kalau sebelumnya mungkin sudah pernah, tapi kebetulan bukan di masa jabatan mereka. Makanya mereka agak kebingungan dan akhirnya mereka menelpon kepala Capil ya, kepala Capil menjelaskan dan akhirnya juga kebingungan. Akhirnya saya coba menjelaskan dan disetujui. Kemudian dilanjutkanlah untuk membuat surat keterangan belum menikah saya. Nah, akhirnya setelah saya mendapatkan surat keterangan belum menikah dari kelurahan beserta dengan KOP dan tanda tangan 2 orang saksi dengan N1, N2, N4 dan surat pernyataan juga. Pergilah saya ke Capil untuk membuat surat keterangan belum menikah yang akan dikeluarkan Capil. Saya datang dan saya pergi ke bagian pernikahan dan perceraian dan saya mengatakan maksud saya bahwa saya ingin membuat surat keterangan belum menikah dan nantinya akan digunakan untuk menikah di luar negeri. Nah, di sini petugas Capilnya mengatakan kalau mereka sudah tidak pernah mereka sudah mengikuti workshop dan menyatakan bahwa dinas untuk Capil itu catatan sipil tidak ada aturan untuk membuat surat keterangan belum menikah. Kebingunganlah saya. Ternyata saudara-saudara, dinas Dukcapil memang tidak ada aturan untuk membuat surat keterangan belum menikah. Yang mereka bisa buat adalah surat keterangan yang memuat data diri pemohon berdasarkan informasi yang ada di sistem SIAK. Mengertilah saya. Jadi, untuk kalian yang akan mengapply untuk membuat surat keterangan belum menikah, surat keterangan di Capil, jangan bilang surat keterangan belum menikah. Kalian bilang saja surat keterangan yang memuat data diri sesuai dengan sistem SIAK. Nah, di sistem SIAK ini itu memuat data diri kita ya, yang terakhir kali diupdate. Jadi kalau kamu belum menikah, maka akan tercatat, akan keluar datanya itu belum menikah. Tapi kalau kamu yang kasusnya sudah menikah dan sudah bercerai, kemudian membuat surat keterangan ini, tapi perceraiannya itu belum tercatat ya di sistem SIAK, maka yang keluar adalah kamu masih menikah. Makanya kamu harus pastikan dulu ya kalau kamu sudah menikah dan sudah bercerai, perceraiannya itu sudah resmi bercerai dan tercatat di sistem SIAK supaya nantinya tidak mempersulit kamu. Nah, kemudian setelah ini kita akan masuk dalam proses yang sudah diperbaharui. Jadi, setelah kalian mendapatkan surat keterangan dari Capil yang menyatakan bahwa kalian belum menikah, maka selanjutnya prosesnya yang kalian lakukan adalah membuat apostil. Nah, kalau dulu itu namanya bukan apostil, hanya legalisasi, tapi sekarang namanya sudah menjadi apostil. Untuk membuat apostil ini, nantinya kalian harus upload dokumen di alamat web https://apostil dengan l.ahu.go.id. Ini alamatnya ya, sudah saya tulis. Oke, catat baik-baik. Dan setelah kalian buka alamat itu, kalian hanya perlu mengikuti stepnya saja. Jadi dokumen yang diupload itu
ada di situ. Saya sudah buka dan saya kasih lihat kepada kalian bentuknya di dalam seperti apa sampai proses buat permohonan ya. Kalau yang selanjutnya itu saya sudah tidak bisa lanjutkan. Jadi kalian buka dan nanti di dalamnya akan terlihat seperti ini. Nah, setelah itu kalian registrasi saja, kemudian akan diberikan kata sandi, kemudian masuk saja. Setelah sudah diberikan kata sandi, password, dan kalian sudah masuk, kalian klik di bagian buat permohonan seperti ini. Nah, selain buat permohonan nanti akan dikasih option untuk pilih dokumen apa. Nanti kalian pilih yang pernikahan dan pilih negara tujuan. Pilih Rusia tentu saja. Kemudian setelah dua opsi tadi sudah kalian pilih, nanti di bawahnya akan muncul apostil seperti ini. Sudah kalian lihat? Nah, di apostil itu klik dua opsi. Ada dua opsi, jadi data diri sendiri dan data orang lain. Ini kalau kalian yang apply sendiri dari maksudnya tidak pakai agen, kalian bisa pilih data diri sendiri dan akan muncul seperti ini. Ini kalian isi saja data-datanya, dan kemudian kalau kalian membantu orang lain atau kalian sebagai agen, kalian pilih data orang lain. Nanti muncul juga seperti ini. Nah, pada dasarnya sama saja, cuma yang membedakan dari data diri sendiri dan data orang lain itu, di data orang lain ini harus pakai surat kuasa. Nah, setelah kalian sudah sukses untuk upload dokumen, itu kalian tunggu saja respon dari websitenya. Nanti mereka akan mengirimkan email kalau ada kesalahan-kesalahan. Nah, juga kesalahan-kesalahan yang terjadi juga nanti mereka akan berikan detailnya di mana letak salahnya dan solusinya, perlu apa yang diganti atau apa yang perlu diupload juga, itu nanti akan mereka paparkan di email seperti yang terjadi sama saya ini, seperti ini. Setelah itu kalian hanya perlu menunggu saja. Waktu itu saya menunggu sekitar 9 hari, tapi setelah saya konfirmasi lagi dengan Kak Kesha, itu sekarang sudah hanya menunggu sekitar 5 hari. Nah, 1 hari sebelum selesai itu biasanya mereka akan mengirimkan voucher untuk pembayaran. Saya bayarnya waktu itu 150.000 ya, tahun 2022 bulan Oktober. Bukan bulan Oktober, sekitar bulan Juli Agustus. Dan besoknya sudah bisa diambil di gedung Kemenkumham. Jadi perbedaannya di sini sudah tidak perlu lagi legalisir di Kementerian Luar Negeri dan tidak perlu lagi ke Kedutaan Besar Rusia ya, seperti sebelumnya. Waktu itu saya tanyakan ke Kak Kesha, jadi sudah tidak perlu ke dua kementerian tadi, Kementerian Luar Negeri dan Embassy. Kak Kesha bilang sepertinya sudah tidak, karena sudah terhubung langsung ke Rusia. Dan benar, dokumen saya itu resmi digunakan di sini dan legal, maksud saya. Tidak ada kendala waktu saya mendaftarkan pernikahan saya. Nanti itu ada videonya lagi untuk mendaftarkan pernikahan di Rusia. Dokumen ketiga yang kalian perlukan adalah visa. Dan ya, visa untuk mengunjungi Rusia ya. Kalau Rusia sekarang ada visa turis dan visa private visa. Dan yang paling terakhir, ini yang paling penting, kalau kalian sudah melakukan semua ini, sudah mengusahakan ini semua, sudah melakukan bagian kalian, selanjutnya yang paling penting adalah biarkan Tuhan melakukan bagiannya. Kalian hanya perlu berdoa, berharap, dan kalau di Muslim mungkin berikhtiar ya, dan serahkan semuanya ke Tuhan saja. Kalau saya dulu setelah saya melakukan semua ini, saya bilang saya sudah melakukan bagian saya, Tuhan, selanjutnya bagianmu. Seperti itu, karena manusia hanya bisa merencanakan, tapi yang menentukan itu Tuhan. Oke? Sampai situ dulu video saya kali ini. Nanti saya akan buat video lagi untuk pengurusan dokumen yang di Rusia ya. Kalau di Rusia itu
sudah tidak terlalu repot, karena sebagian besar karena saya belum tahu bahasanya, jadi sebagian besar itu dilakukan oleh suami saya. Tapi nanti saya akan tanya lebih detail lagi bagaimana pembayarannya seperti apa. Oke, makasih ya udah nonton video ini, semoga bermanfaat. Bye-bye. Jangan lupa subscribe ya kalau ikhlas. Dan juga like, komen, dan share kalau kamu rasa video ini bermanfaat.